2 November 2015 lalu, di usianya yang ke-53 tahun, Kang Ahmad Subhanuddin Alwi meninggalkan kita semua. Budayawan, seniman, sastrawan, kritikus sosial politik, dan yang pasti ia adalah seorang kiai. Seorang budayawan, ia tak hanya memperjuangkan kebudayaan agar diperlakukan semestinya oleh semua pemangku, tetapi juga ingin memastikan dinamika kebudayaan yang tak sekadar bergerak pada porosnya, tapi menjadi kekuatan untuk mengontrol, bahkan merekayasa kondisi sosial politik agar bergerak sesuai dengan fungsi substansinya. Seorang seniman, ia tak hanya menempatkan seni sebagai alat eksistensi personal atau komunitas, tapi juga sebagai ruang untuk merumuskan pesan konstruktif yang dijadikan alat untuk transformasi sosial. Seorang sastrawan, karyanya menembus ruang dan waktu, diminati kalangan muda dan disegani sastrawan-sastrawan populer. Karyanya mulai yang bernuansa sejarah, sosial, politik, agama, dan interaksi kultural yang tak terbang di awan, tapi menapak di bumi. Seorang kritikus sosial politik, Kang Alwi menjadi pengontrol paling populer di zamannya. Tak sekadar mengkritik kebijakan eksekutif, legislatif, atau jogedan aktivis lembaga keagamaan, tetapi juga menyuguhkan ketajaman analisa, kedalaman penguasaan masalah, dan yang pasti menawarkan solusi-solusi. Karena kerasnya kritik, tak sekali dua kali ia berhadapan-hadapan dengan penguasa, politisi bangsat, alat negara culas, hingga oknum kiai atau gus yang elitis dan ngartis. Bahkan ia menjadi langganan ancaman pembunuhan preman, suruhan, hingga gerombolan aktivis ormas. Ia juga seorang kiai, lahir dari gen kiai. Sejak kecil hingga kuliah di lembaga pendidikan keagamaan, bahkan keluarganya memiliki lembaga pendidikan agama, hingga ia menikahi putri kiai pesantren atau bunyai. Sebagai kiai kultural dengan keluasan bacaan dan pergaulan, Kang Alwi sangat menghormati dan ta'zim pada kiai atau gus yang istiqomah dan punya integritas di satu sisi, serta keras mengkritik kiai dan gus yang borjuis, penjilat menguasa, dan haus popularitas di sisi lain. Di antara ekspresi kritisnya terhadap kiai dan gus dengan kategori di atas, Kang Alwi menuangkannya dalam buku yang ia tulis bersama sejumlah tokoh Nahdliyin lainnya yang berjudul NU Miring. Kini Kang Alwi telah pergi menemui pujaannya yang selama hidupnya ia ekspresikan penghambaannya dengan menempatkan ekspresi berkebudayaan, berkesenian, dan berkesusastraannya sebagai alat transformasi, meluruskan kemiringan sosial, politik, keagamaan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Kang Alwi telah pergi, tetapi anak-anak ideologisnya tersebar dan terus menebarkan nilai-nilai yang pernah ia tanamkan. Jika boleh saya mengelompokkan, murid ideologis Kang Alwi ada dua kelompok, yakni kelompok aktivis dan kelompok profesional. Bagi siapa saja yang telah bergumul dengan beliau dan telah mengambil intisari ajarannya, maka pastilah ia memiliki kekhasan tersendiri. Yang aktivis bukanlah aktivis yang jorok dan dangkal atau tidak menguasai masalah. Yang profesional bukanlah profesional seperti kerbau yang membiarkan dirinya disokok oleh pemilik modal, bos, atau atasan mereka. Mereka adalah aktivis dan profesional yang dinamis dan menjadi tempat penggerak di mana tempat ia berpijak, bukan digerakkan. Kini sudah 5 tahun Kang Alwi tiada. Belum ada lagi movement leader yang seistiqomah dan seberani beliau. Beliau adalah orang tua yang berpikir sistemik proporsional,
yang mewajibkan aktivis atau profesional lulus pendedaran memiliki inisiatif untuk memimpin pergerakan. Juga mewajibkan anak didik dalam masa studi untuk sarapan buku, makan siang buku, makan malam buku, bahkan hingga tertidur dan matanya tertutup buku. Sekaligus beliau juga melarang mereka yang masih dalam masa studi untuk ikut seniornya dalam pergerakan. Terima kasih Kang Alwi telah mengajarkan banyak hal. Semoga kita semua bisa menjaga nilai-nilai yang engkau tanamkan. Dan semoga segera ada orang tua yang memimpin pergerakan di lapangan, ikut kotor-kotoran, hujan-hujanan, atau pukul-pukulan, bukan duduk di singgasana dengan tongkat perintah komando. Semoga di sana Allah membuatkanmu markas Dewan Kebudayaan sebagai tempat untuk melanjutkan kebersamaan kita, berdiskusi bersama, atur strategi bersama, dan terutama ngekek bersama di alam keabadian. Wassalam.